Baik, selamat pagi. Salam berjumpa kembali dalam pembelajaran online kita. Hari ini kita sudah masuk pada subtema 2 pada pembelajaran 1. Kenapa Pak langsung langgar pada pembelajaran 1 pada subtema 2? Karena pada subtema 1 pembelajaran 6 itu berkaitan dengan pembelajaran penjas ya. Jadi kita langsung langgar saja ke subtema 2 pada pembelajaran 1. Baik, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ini yang akan kita pelajari dalam pembelajaran satu ini dan pembelajaran yang berikut-berikutnya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita baca teks berikut dan kamu tolong mengamati gambar ya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Itu gajah putih itu dilindungi ya di Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Untuk memelihara gajah putih itu tidak murah ya. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Jadi memang ya ikan tuna itu kalau di pasaran itu sangat mahal ya. Dari dia punya daging, bahkan dia punya minyak itu juga mahal ya. Dan itu memang jadi makanan seafood, bisa jadi seafood di orang Jepang. Bahkan di restoran-restoran mewah di Indonesia juga sudah menggunakan ikan tuna ya. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Jadi di Malaysia itu ada yang namanya burung takur dahan ya. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti kamu bisa lihat di YouTube ya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ini nih. Bagaimana hewan bisa berkembang biak ya? Ini yang kamu nanti pelajari mulai dari semester 1 sampai semester 2 nanti. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu yang pertama bertelur atau ovipar. Kemudian yang kedua beranak atau vivipar. Dan yang ketiga bertelur, beranak atau ovivivipar. Bertelur atau ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut juga ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Itu ada gambar di sebelah. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Ini jadi pertanyaan buat kamu. Coba kamu tebak-tebak, silakan berpikir. Itu bukan tugas ya. Beranak atau vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan ya. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak disebut vivipar. Sapi, kucing, gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Ini nanti ya. Kemudian bertelur dan beranak atau ovivivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya beranak-anaknya, yaitu kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Nah, perkembangbiakan seperti ini yang dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovivipar lainnya? Ini.
Ini kamu akan mungkin nanti pada kasih tugas ya, tapi nanti. Kemudian kondisi geografis di Asia Tenggara itu membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspor ke luar negeri begitu. Jadi contoh ikan itu kita orang Kupang juga banyak ya. Itu jadi salah satu makanan pokok ya bagi kita, karena kalau tidak ada ikannya kita makan rasanya hambar sekali. Kemudian hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kemudian kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografis. Jadi kondisi geografis itu mempengaruhi kegiatan perekonomian pada suatu negara ya. Kalau misalnya dalam suatu negara itu hasil perikanannya lebih luas, lebih banyak, otomatis kegiatan perekonomian di situ pasti berkaitan dengan yang namanya perikanan. Kalau misalnya suatu negara itu hasil pertanian atau letak geografisnya dalam bentuk daratan tinggi, otomatis hasilnya di situ kebanyakan pertanian, perkebunan maupun peternakannya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Jadi, karena kita di Asia Tenggara ini banyak hasil ya, baik itu lautan maupun di darat, itu pertanian, perkebunan, perikanan, itu kita jadi sasaran untuk jadi lahan untuk melakukan bisnis ya dari negara-negara lain. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak ya, terlebih di bidang perikanan. Apalagi wilayah Indonesia ini lebih banyak itu wilayah lautan. Otomatis negara kita ini sering ada yang namanya berita-berita orang ada pencurian ikan, kapal-kapal dari luar negeri itu datang mencuri di perairan atau perairan laut Indonesia. Karena seperti yang tadi Pak sudah bilang, di Indonesia ini kaya akan hasil laut. Jadi jangan heran kalau ada berita-berita ada kapal dari negara Cina datang sampai dia mengambil hasil laut kita. Nah, kalau dari negara lain datang ambil hasil laut di perairan Indonesia, otomatis nelayan-nelayan Indonesia dengan alat tangkap atau dengan peralatan yang seadanya, otomatis hasil atau tangkapan atau kegiatan ekonomi dari kita sendiri ini akan menurun. Jadi makanya ada program pemerintah dari kementerian itu, ada yang kamu mungkin pernah lihat di TV, itu ada pemboman kapal bagi kapal-kapal luar negeri yang kebetulan ditangkap di Indonesia. Itu dulu zamannya Ibu Menteri Susi ya, Menteri Kelautan itu. Oh, itu Ibu, dia kalau misalnya ada polisi laut yang tangkap itu kapal dari luar negeri, maka akan diproses menggunakan hukum Indonesia. Dan kalau hukum internasional, kalau misalnya dari satu negara ke negara lain, itu ada batas-batas lautnya juga. Bukan hanya batas daratan yang kita tahu, tapi juga ada perbatasan perairan atau kelautan begitu. Jadi itu diatur dalam hukum internasional. Apabila suatu negara memasuki wilayah kawasan perairan negara lain, otomatis akan dikenakan hukuman atau denda. Nah, tergantung dari negara itu dia mau hukum seperti apa. Contohnya di Indonesia, waktu itu Menteri Susi, Ibu Susi itu dia bom kapal ikan di situ. Memang kelihatannya agak kesian, tapi dengan cara itu supaya negara lain itu tobat, takut terhadap negara Indonesia. Jadi mungkin mereka nanti kalau mau main ke Indonesia itu atau mau tangkap ikan di Indonesia itu, kita harus hati-hati. Kita tidak boleh melewati batas laut dengan Indonesia. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita mau belajar tentang bagaimana membuat kesimpulan. Tentunya kamu sudah
tahu cara membuat kesimpulan ya di materi-materi yang lalu. Nah, kalau yang ini kita mau buat kesimpulan dari teks yang kamu dengar, tapi kondisinya memang seperti ini ya. Memang kamu pasti dengar ya teks yang Pak bacakan begitu, kecuali kamu baca di situ, kemudian kamu tentukan sendiri. Kecuali kita tatap muka langsung ya. Contoh teks itu ada bacaan tentang bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Sudah pernah lihat bebek toh? Atau di rumah ada yang punya bebek, ya mungkin bisa sekalian langsung lihat di situ. Oke, tadi itu bacaan tentang bebek ya. Jadi di paragraf pertama itu, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dari sini kamu bisa menentukan ide pokok. Jadi ide pokoknya itu adalah bebek adalah unggas yang bermanfaat. Oke, kemudian kesimpulannya yaitu bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya. Jadi kamu sudah pernah toh menentukan ide pokok. Jadi ide pokok itu kalau bukan berada di awal paragraf, pasti ada di akhir paragraf. Kemudian kalimat yang lain menjadi kalimat penjelas. Kalau kesimpulan itu kamu bisa lihat di video-video sebelumnya di pembelajaran subtema 1. Kamu bisa cari tahu di situ. Tapi intinya, setelah kamu menentukan ide pokok, otomatis kamu bisa menentukan yang namanya kesimpulan. Jadi kalau mau tarik kesimpulan dalam satu bacaan atau paragraf, kamu harus tahu bahwa oh, ide pokoknya seperti ini. Berarti kalau misalnya ide pokok ada di awal, otomatis kesimpulannya yaitu berada pada hampir yang diulang-ulang pada setiap kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Lebih jelasnya kamu bisa nonton pada video pembelajaran yang sudah lalu di subtema 1. Oke. Di pembelajaran kita sampai di sini saja untuk pembelajaran 1 pada subtema 2 tema 1 ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Selamat siang. Salam, salve, tetap jaga kesehatan ya. Semoga COVID ini cepat berlalu kok ketong bisa tatap muka ya. Selamat siang, sampai jumpa di video berikutnya.